Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang untuk kali ini adalah yang akan kita bahas adalah algoritma KNN atau K-nearest network. Oke, atau biasa disebut dengan KNN, K-nearest network. Jadi di sini nearest network ini merupakan bisa dia digunakan untuk mengclustering, bisa juga digunakan untuk mengklasifikasi. Pertanyaannya adalah apa sih beda antara clustering dan juga klasifikasi? Nah, kalau klasifikasi itu harus sama semuanya. Oke, kalau dia klasifikasi itu harus sama semuanya. Kalau clustering memiliki kesamaan. Oke, mungkin itu sedikit perbedaan antara klasifikasi dan juga clustering. Nah, jadi di sini clustering merupakan salah satu bagian dari teknik data mining, yaitu sekumpulan objek yang memiliki kesamaan. Oke, jadi dalam arti kesamaan ini bukan seluruhnya harus sama, tetapi dia jika mempunyai kesamaan maka dia kita masukkan dalam clusternya. Beda ya dengan klasifikasi. Kalau kita klasifikasi berarti dia harus ada kelompoknya, mengkelompokkan yang memang benar-benar sudah sesuai dengan aturan-aturan ataupun kriteria yang sudah ditentukan di antara anggotanya yang dan memiliki ketidaksamaan dengan objek lain pada klaster lainnya. Dengan kata lain, klaster adalah sekumpulan objek yang digabung bersama karena persamaan dan kedekatannya. Clustering adalah proses pengelompokan sehingga semua anggota dari setiap partisi mempunyai persamaan berdasarkan matriks tertentu. Oke, jadi ini ada contohnya ya. Bisa kita lihat bagaimana sih daripada si kelas tersebut. Oke, kemudian di sini perbedaan antara klasifikasi dan clustering adalah hasil analisa. Pada klasterisasi dinyatakan dengan varians. Oke, dari dalam arti varians itu misalnya ada satu kelompok nih, ada kelompok A, B, C dan juga ada klaster, ada 3 klaster, klaster A, klaster B, klaster C dan juga klaster A, B, C ya, 3 klaster. Di dalam klaster A, 1B dan 1C itu tidak homogen. Dalam arti tidak hanya satu bentuknya, jadi varian dia banyak. Dia banyak di dalamnya itu banyak. Di dalamnya itu banyak macam-macamnya. Banyak macam-macam jenisnya, itu dikatakan dengan klaster. Tapi sedangkan dia untuk klasifikasi itu misalnya kita kelompokkan, masukkan dalam satu kelompok, itu di dalam satu kelompok itu isiannya adalah sama semua. Kemudian sedangkan klasifikasi hasil diukurkan menggunakan rasio kesalahan. Nah, perbedaannya lagi pada dataset, kalau dia sifatnya klasterisasi, oke, kalau pada klasterisasi dia tidak ada namanya atribut atau label. Sedangkan pada klasifikasi itu terdapat atribut ataupun labelnya ataupun kelasnya. Ya, jadi itu membedakan antara klasifikasi dan juga klasterisasi. Nah, kemudian di sini klaster adalah analisa teknik yang bertujuan memisahkan objek ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai sifat berbeda antara kelompok satu dengan yang lainnya. Dalam analisis ini tiap-tiap kelompok bersifat homogen antar anggota dalam kelompok atau variasi objek dalam kelompok yang berbentuk sekecil mungkin. Oke, nanti ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Misalnya di sini KNN ini termasuk ke dalam supervised learning di mana hasil query instant yang baru diklasifikasikan atau diklasterisasikan berdasarkan mayoritas. Jadi sebelumnya udah belajar ya apa itu supervisor dan juga apa itu unsupervised. Jadi di sini dia menggunakan data yang sifatnya adalah supervised learning. Nah, di sini untuk mencari KNN, kita harus tahu dulu nilai K-nya, atau nilai K-nya adalah nilai tetangga terdekat dari sebuah datanya. Itu yang pertama. Jadi dalam KNN ini kita harus tahu dulu nilai K-nya ini. Kemudian di sini, nah KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervisor di mana hasil dan sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dan kategori pada KNN. Tujuan ini adalah mengklasifikasikan objek dari berdasarkan atribut dan sampel latih. Pengklasifikasian tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan, hanya berdasarkan pada data sampel atau dataset yang telah tersedia. Nah, jadi di sini untuk menggunakan KNN perlu ditentukan banyak K seperti yang dibilang tadi ya. Nah, di sini nilai K-nya ini dia dianjurkan untuk ganjil. Oke. Nilai K ini dianjurkan untuk ganjil. Genap boleh aja. Genap seandainya nih, ya tadi saya dikatakan bahwa nilai K pada KNN ini dianjurkan adalah ganjil. Pertanyaannya apakah genap boleh? Boleh aja. Boleh aja. Hanya saja berbedanya nanti menjadi masalah ada. Misalnya kita tentukan nilai K-nya itu 4. Oke, kita tentukan
nilai K-nya itu sama dengan 4. Sudah? Misalnya yang satu itu hasilnya ya. Kemudian yang dua itu hasilnya ya. Kemudian yang tiga itu hasilnya ya. Oke, yang tidak. Keempat itu hasilnya tidak. Nah, seandainya kita jumpa kasus seperti ini, ya kita bingung nih. Kita bingung. Bingungnya gimana? Karena konsep daripada KNN ini kita akan melihat nilai yang terbanyak dari tetangganya. Kalau dia tetangganya yang seperti ini, ianya 2 dan juga tidaknya 2, maka tentu saja akan menyulitkan kita mengambil sebuah kesimpulan. Kenapa? Karena 2 itu ianya 2, tidaknya 2, sama-sama sama di kedudukannya, maka tidak bisa kita mengambil proses pengambilan keputusan. Maka dianjurkan dia ganjil. Ganjil itu misalnya berapa? Misalnya 3, kemudian 5, 7 dan seterusnya. Misalnya di sini ngambil contohnya, saya ambil contoh K-nya itu 5. Oke, berarti di sini yang 1 ya, 2-nya ya, kemudian 3-nya ya. Kemudian sini 4-nya tidak, 5-nya tidak. Oke. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini dengan K yang 5, maka kita dengan mudah mengambil keputusan. Kenapa? Karena yang ini yang ya jumlahnya 3, tidak jumlahnya 2. Jadi maka keputusan yang bisa diambil adalah dapat dari nilai yang ini, yang ya sama dengan 3. Nah, jadi di sini ya. Jadi di sini untuk nilai K-nya itu dianjurkan adalah ganjil. Dianjurkan, tapi bukan berarti tidak boleh genap. Ya silakan aja kita gunakan genap. Tapi masalahnya adalah nanti ketika kasus yang seperti tadi itu akan sangat membingungkan di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, gimana caranya? Dalam KNN ini adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita menentukan parameter K tadi. Nah, nilai K-nya kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian kita menghitungkan jarak terdekatnya menggunakan Euclidean distance. Kemudian setelah kita dapatkan ini, setelah kita menghitung jaraknya, jarak antara data baru dengan tetangga-tetangganya atau data-data sebelumnya, kemudian kita susun secara ascending atau menilai dari tinggi ke rendah. Kemudian kita mengkelompokkan nilai-nilai kategori tadi, kemudian yang terakhir ada mengambil keputusan. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya untuk menghitung jarak antara data yang baru dengan data yang lama. D ini adalah jarak, Q ini sampel data, dan P ini data uji atau data testing. Contohnya gimana? Seandainya seperti ini. Seandainya ada seperti ini, ada 7 data nih. Sudah. Ini data yang pertama, jika temperatur udaranya 20 derajat, kemudian kecepatan angin 10, kelembapan udara 26, keterangannya hujan. Sampai dengan data yang ke-7, 18 derajat, 14, 22 derajat, kemudian tidak. Kemudian ada muncul data baru. Data barunya ini 23, 15, 21. Nah, di sini masalahnya kita nggak tahu nih, kita mau menentukan kira-kira kita klasterisasinya mau kita klasterisasikan kemana. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode KNN tersebut. Caranya gimana? Oke, yang pertama berarti kita tentukan nilai K-nya. Di sini kita tentukan nilai K-nya adalah 3. Yang kedua kita hitung nilai jaraknya, berarti D1. D1 nilai yang ini kita kurangkan dengan nilai yang ini. Berarti sini 20 sesuai dengan rumus ya. Q sampel data, ini namanya sampel data. Yang ini nama sampel data. Kemudian P ini data testing atau data uji. Ini data testing atau data uji. Nah, jadi di sini Q1 P1. Q1-nya ini kan 20 10 26. 20 10 26 dikurang dengan data uji. Data uji 23 15 21. 23 15 21. Berarti tinggal kita kurangkan 20 kurang 23 minus 3. Kemudian 10 kurang 5 minus 5. Kemudian 26 kurang 21 itu 5. Kemudian kita pangkat 2 kan. Minus 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian minus 5 pangkat 2 itu 25. 5 pangkat 2 itu 25. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Maka di sini adalah 59. Itu jarak untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, sama kita ngambil data ini 24, 12, 25. 24, 12, 25. Tinggal kita kurangkan dengan data ujinya 23, 15, 21. Tinggal kita kurangkan 24 kurang 23 1. 12 kurang 15 minus 3. 25 kurang 21 itu adalah 4. Kemudian 1 pangkat 2 1 minus 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 itu 16. Jadi kita tambahkan 1 tambah 9 tambah 16 26. Kemudian untuk D3 nya kita ngambil data yang ketiga 22 10 26.
Berarti sini 22, 10, 26. Tinggal kita kurangkan dengan yang mana? Yang sama ini 23, 15, 21. 23, 15, 21. 22 kurang 23 minus 1, 10 kurang 15 minus 5, 26 kurang 21, 5. Minus 1 pangkat 2, 1. Minus 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 5. 5 pangkat 2 itu 25, berarti 1 tambah 25 tambah 25 hasilnya ada 51. Begitu juga sampai dengan yang D7. Begitu caranya untuk mencari mulai dari D1-nya sampai dengan D7. Kemudian setelah kita mencari menghitung jaraknya, kemudian kita buat tabelnya untuk mengurutkan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, kita susun ini terlebih dahulu nih. Yang pertama tadi jaraknya 59, yang kedua jaraknya 26, yang ketiga jaraknya 51, 4 jaraknya 56 sampai dengan yang ketujuh jaraknya adalah 27. Kemudian kita susun, kita urutkan mana mulai dari yang paling kecil. Berarti di sini. Oke, ini kita bukan berdasar ini nomor ya, bukan data keberapa. Berarti kita susunkan mulai dari kecil, itu 26, 27, 49, 51, 56, 59, 78. Oke. Kemudian setelah kita urutkan, tadi kan parameternya kan K-nya adalah 3. Nilai K-nya ada 3. Nah, berarti di sini ketiga nilai inilah yang atas, 3 paling atas ini yang akan kita gunakan untuk proses pengambilan keputusan. Maksudnya gimana? Oke, ini ya. Yang ini 24, 12, 25, kemudian 26, 24, 12, 25, kemudian 26, selanjutnya 18, 4, 22, 27, 18, 4, 22, 27, kemudian 25, 12, 27, 49, 25, 12, 27, 49. Berarti ini 3 yang terkecil. Nilai K-nya 3. Nah, kemudian dari ini kita bisa melihat nih, hasilnya gimana? Yang paling banyak muncul apa? Dan yang paling banyak muncul di sini adalah tidak. Yang paling banyak muncul di sini adalah tidak. Maka jika dia yang ini 23, 15, 21, maka bisa didapatkan hasilnya adalah tidak. Nah, jadi begitu kira-kira penjelasan terkait dengan metode algoritma K-nearest neighbor pada data mining.